Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rozwa Melani dengan NIM 2025 011 Hari ini akan memaparkan jawaban saya di pertemuan ke-14 pengantar ekonomi. Baik, yang pertama itu ada karakteristik sistem ekonomi Indonesia dan pengaruh pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan, yang mana sistem ini merupakan ekonomi campuran yang menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan juga keadilan sosial. Dalam sistem ini, negara berperan aktif mengawasi dan juga mengendalikan kegiatan ekonomi, terutama pada sektor-sektor strategis, sementara sektor swasta tetap diberi ruang untuk berpartisipasi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar utama pengatur ekonomi nasional dengan menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Pasal ini mendorong pengembangan koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat serta menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam dan juga cabang produksi penting ya untuk kemakmuran rakyat. Negara memberi kebebasan berusaha dan kepemilikan pribadi, namun tetap membatasinya demi kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pasal 33 dapat dipandang sebagai ideologi ekonomi khas Indonesia. Nah, yang kedua itu peran pemerintah dan swasta dalam sistem ekonomi campuran di Indonesia. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, dan juga penstabil kegiatan ekonomi. Pemerintah menetapkan regulasi di bidang perdagangan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan persaingan usaha untuk menciptakan iklim ekonomi yang adil dan juga tertib. Selain itu, pemerintah menyediakan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur, serta melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah monopoli. Sementara itu, sektor swasta berperan sebagai penggerak utama perekonomian melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peningkatan produktivitas. Persaingan antar pelaku usaha mendorong efisiensi dan kualitas produk. Kerjasama pemerintah dan swasta terlihat dalam skema publik Triple P atau Public Private Partnership, misalnya pada sektor energi yang mana pihak swasta membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, sedangkan pemerintah mengatur regulasi dan menjamin pembelian listrik. Yang ketiga, keunggulan dan juga tantangan sistem ekonomi Indonesia serta upaya untuk mengatasinya. Keunggulan sistem ekonomi Indonesia terletak pada keseimbangan antara peran negara dan juga kebebasan masyarakat dalam berusaha. Nah, negara menguasai sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, menjamin perlindungan sosial, serta mendorong keadilan ekonomi. Di sisi lain, ada masyarakat yang tetap diberi ruang untuk berinovasi, berusaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan. Nah, tantangan yang dihadapi antara lain potensi monopoli, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum, yang mana korupsi dan juga tekanan globalisasi yang menuntut efisiensi dan daya saing tinggi. Untuk mengatasinya diperlukan penguatan regulasi persaingan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, serta transparansi dan digitalisasi birokrasi guna menciptakan ekonomi yang stabil dan juga inklusif. Yang keempat itu dukungan sistem ekonomi Indonesia terhadap pembangunan berbasis kearifan lokal. Sistem ekonomi Indonesia mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal yang mana dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Nah, negara mendorong pengembangan koperasi, UMKM, serta usaha berbasis komunitas yang memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata budaya. Untuk pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Contoh dari kebijakan yang mendukung kearifan lokal antara lain program UMKM seperti BUMDes, KUR, Desa Wisata, One Village One Product, dan salah satu contoh nyatanya yaitu BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, yang mana BUMDes ini mengelola wisata Umbul Ponggok yang berbasis potensi alam di desa. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan desa, membuka lapangan kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu ada yang kelima, ada adaptasi teknologi sistem ekonomi Indonesia di era digital. Sistem ekonomi Indonesia beradaptasi di era digital dengan memperkuat peran negara sebagai regulator dan fasilitator ekonomi digital. Nah, pemerintah mengembangkan regulasi e-commerce, perlindungan konsumen digital, keamanan data, serta mendorong inklusi keuangan melalui pembayaran digital dan juga fintech.
UMKM juga diberdayakan agar mampu memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar tanpa biaya besar. Nah, perkembangan teknologi mengubah pola produksi melalui otomatisasi, pemanfaatan data, inovasi berbasis digital. Dalam distribusi, teknologi memperpendek rantai pasok melalui e-commerce dan juga layanan logistik digital. Sementara pola konsumsi masyarakat semakin terbiasa berbelanja dan bertransaksi secara online, menggunakan dompet digital serta memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi dan juga membandingkan harga. Sekian, terima kasih.